Sekarang kami sedang ada di salah satu instansi yaitu perusahaan PT Sebangku Jaya Abadi. Di sini kami akan berbincang-bincang santai terkait teknologi informasi dan komunikasi yang sudah diterapkan pada PT Sebangku Jaya Abadi ini bersama Kak Yumai. Oke, langsung aja di sini kita mulai bincang-bincangnya. Oke, bisa perkenalan dulu Kak? Oke, jadi perkenalkan teman-teman semua, nama aku Ayu Lestari atau akrab disapa Yumai. Aku di sini sebagai Head of Curriculum atau Curriculum Designer dari PT Sebangku Jaya Abadi. Salam kenal. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya Kak ya. Senang nggak atas silahkan. Instansi pada perusahaan ini tuh instansi atau perusahaan ini tuh bergerak pada bidang apa ya Kak kalau boleh tahu? Oke, PT Sebangku Jaya Abadi sendiri bergerak di bidang teknologi pendidikan. Jadi memang kita ini memproduksi media-media pembelajaran yang emang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak di Indonesia. Salah satu produknya itu ada buku, ada video, ada game-game kayak board game. Oh, berarti bikin-bikin board game gini untuk di apa ini ya, diimplementasikan ke pendidikan-pendidikan gitu. Betul banget. Oke, oke. Terus apakah instansi ini sudah menerapkan teknologi informasi, Kak? Kalau sejauh ini sih penerapan teknologi informasi tentu udah ya, karena kita kan harus mengikuti perkembangan zaman nih. Iya. Oke, lanjut. Teknologi komunikasi seperti apa yang saat ini diterapkan oleh PT Sebangku Jaya Abadi? Oke. Jadi kan sebenarnya kalau di Sebangku itu karyawannya itu ada yang emang kerjanya di kantor dan juga ada beberapa yang kerjanya di WFA. Bahkan kita tuh dalam satu minggu kadang ada dikasih kesempatan gitu kalau misalnya karyawan mau kerja WFA. Gitu. Jadi ada ketentuannya. Nah, hal ini ngebuat kita kan ada nih apa ya, terhitungnya agak jarang banget nih ketemu gitu, karena ada yang WFA, ada yang harus full di kantor dan sebagainya. Akhirnya kita memanfaatkan teknologi yang ada gitu buat biar bisa saling koordinasi, biar bisa saling konfirmasi terkait pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau tantangan apa yang didapat terkait tantangan apa yang didapat terkait pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan kerja ini? Kayak bagaimana cara kakak atau perusahaan game ini menangani terkait tantangan implementasi teknologi informasi saat ini? Oke, jadi tadi yang seperti udah aku bilang di awal ya, kalau misalnya perkembangan teknologi itu kan selalu naik ya, di mana kita juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Nah, awalnya itu, jadi kalau misalkan terkait komunikasi dengan para teman-teman sesama karyawan ya, entah itu sesama karyawan ataupun atasan ataupun manajer atau gimana, itu kita pakai sistem yang namanya Objective Key Result atau OKR. Nah, penyampaian OKR sendiri itu dilakukan di awal apa? Di awal per setengah per setengah tahun gitu. Jadi kayak dalam satu tahun itu kan ada 6 bulan per setengah tahun, di awal dan juga di pertengahan tahun itu biasanya kita pada penyampaian OKR. Nah, di OKR-nya ini dulu itu kita pakai yang namanya spreadsheet. Pasti teman-teman udah nggak asing dengan spreadsheet ya. Iya. Dulu tuh kita pakai sistemnya tuh pakai menggunakan spreadsheet gitu. Nah, terus setelah dilihat-lihat lagi ternyata agak keteteran ya, ternyata agak filenya tuh yang ada malah jadi berantakan gitu walaupun pakai spreadsheet gitu. Akhirnya kayak kita ya coba untuk adaptasi dengan apa namanya, menggunakan platform yang lain kayak Jira dan juga Notion. Jadi kalau sekarang sendiri sih Sebangku itu pakainya Notion. Jadi tantangan yang dihadapinya adalah karena ada beberapa perubahan platform yang digunakan nih, gitu. Akhirnya membuat kita mau nggak mau harus belajar lagi. Ya, Gitu. mencoba hal baru juga Kak Betul ya. banget, harus nyoba hal baru, terus juga harus belajar lagi, belajarnya secara mandiri. Kalau nggak ngerti ya tanya sama karyawan atau sesama temen kayak gitu. Otodidak juga bisa ya kayak Betul banget tuh. dari YouTube gitu. Nah, terus tantangan yang lain yang dirasakan adalah ketika kita punya orang baru. Jadi kan kita sistemnya ada anak magang nih, ada mahasiswa magang. Otomatis mereka dikenalkan sama lingkungan perusahaannya, dikenalkan sama lingkungan sebelumnya. Ketika ada orang baru, mau nggak mau kita harus mengajari dari awal. Ini loh sistem OKR kita, ini loh platform yang kita gunakan buat penyampaian OKR. Itu sih tantangan luar biasa ya. Iya, benar-benar.
Terus, bagaimana cara instansi ini mempromosikan kolaborasi dan komunikasi antar departemen menggunakan teknologi dan informasi? Oke, kalau kita sendiri tadi udah disebutkan juga ya kalau misalnya kita tuh awalnya pakai spreadsheet. Nah, Uh-uh. terus ketika pakai spreadsheet ternyata ada beberapa hal yang kurang rapih gitu, agak acak-acakan gitu. Akhirnya kita mulai pakai Jira. Kita kenal Jira itu dari diskusi sama salah satu mitra perusahaan gitu kan. Kita agak bingung nih, kayak jadi kalau kita agak saling sharing gitu ya, misalnya kalau di sebangku itu kita selama ini kalau membahas tentang OKR itu pasti menggunakan spreadsheet gitu. Ternyata ada juga yang pakai Jira gitu. Akhirnya kita kayak saling sharing, oh ternyata Jira itu Lebih efisien lebih ternyata. efisien dan lebih memudahkan dan lebih apa ya, mampu mengorganisasikan pekerjaan tuh lebih baik gitu daripada spreadsheet. Nah terus setelah kita kenal Jira ternyata ada beberapa kekurangannya juga nih si gitu. Jira ini deh. Gitu Ada kan. minus plus minusnya juga ya pakai Jira itu. Kan ada minusnya juga. Minusnya tuh sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama apa spreadsheet. Emang lebih lebih mengorganisir, cuma pengelompokannya kurang apa ya, kurang terlihat gitu loh. Jadi akhirnya tetap aja kelihatannya file acak-acakan. Akhirnya kita dikenalkan lagi nih setelah diskusi dengan mitra lain gitu, dikenalkan yang namanya ini loh, ada yang namanya Notion. Jadi di Notion itu tuh bisa kita buat pengelompokan pekerjaannya, itu ada yang berdasarkan proyeknya, terus ntar di dalam proyeknya ada tugas-tugasnya kayak gitu. Jadi kayak pendistribusian ke teman-teman juga lebih mudah gitu. Jadi kayak komunikasi yang kita jalankan pun apa bisa terkondisikan kayak gitu. Oke, oke. Terus, bagaimana cara instansi ini mengukur keberhasilan pengimplementasiannya terkait proyek-proyek teknologi informasi yang ada pada instansi ini? Oke, mungkin cara pengukurannya tuh kita menitik beratkan dua hal ya. Yang pertama, apa? Apakah platform yang udah kita gunakan nih mampu meminimalisir miskomunikasi. Nah itu tuh yang paling penting ya. Maksudnya kita kebanyakan ada yang apa work from office dan juga ada yang work from anywhere, ada yang WFA dan WFO. Jadi kayak gimana caranya meskipun ada yang WFO atau WFA itu meminimalisir miskomunikasi yang ada. Kemudian yang kedua itu ini sih apa, bekerja sesuai timeline yang ada. Jadi kalau misalnya apa ya, kan teknologi ini bisa juga digunakan biar kita lebih disiplin. Jadi kayak ada timeline yang digunakan gitu. Nah itu bisa jadi pengingat-pengingat sehingga kita tuh kalau misalnya platform ini berhasil buat efektif gitu loh buat diterapkan di kantor, salah satu cirinya adalah pekerjaannya sesuai dengan timeline kayak gitu. Jadi kayak sesuai jadwal, deadline-nya pas gitu ya, pas timeline-nya gitu. Itu indikatornya sih. Oke, terus langkah-langkah apa yang instansi ini ambil untuk memastikan infrastruktur teknologi informasi tetap up to date dan dapat mengakomodasikan pengembangan kebutuhan di instansi ini? Oke, gimana caranya biar up to date? Otomatis kita harus banyak diskusi. Banyak diskusi dan juga banyak pelatihan sih. Jadi kayak pelatihan kan namanya manusia ini ya, apa, belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Jadi kayak kita ikut pelatihan, entah itu pelatihan terkait development produk ataupun terkait dengan manajemen internal perusahaan, itu biasanya kita tuh dapat ilmu baru. Salah satunya dengan pengenalan atau penggunaan beberapa media yang bisa digunakan untuk menunjang TIK di internal perusahaan gitu, dalam manajerial perusahaannya sendiri. Terus juga selain pelatihan tadi itu yang tadi udah aku singgung ya, terkait diskusi sama mitra lain gitu, nambah pengetahuan banget sih terkait penerapan TIK di perusahaan. Oke, kita lanjut ya Kak. Tadi kan kita udah nanya-nanya nih terkait manajemennya. Sekarang saya mau nanya terkait tentang produksinya. Produksi pada PT Sebangku ini nih udah menerapkan teknologi informasi dan komunikasinya apa belum gitu? Oke, kalau untuk produk sendiri penerapan teknologi, karena kita bergerak di bidang teknologi pendidikan ya, otomatis pasti kita nerapin nih teknologi yang ada gitu. Jadi kita tuh di produknya sendiri
itu sering banget mengintegrasikan sama beberapa platform digital lain kayak Nearpod, terus juga Wizard dan lain sebagainya, Quizizz kayak gitu-gitu. Nah, tapi kita sendiri juga sebenarnya udah nge-develop aplikasi yang berkaitan sama teknologinya. Jadi kayak kalau teman-teman kepo bisa banget kunjungin website marica.id. Nah, di situ bisa tuh dikepoin terkait produk-produknya Sebangku yang berhubungan sama teknologi. Jadi kayak buku-bukunya sendiri kita udah ngebuat bukunya lebih digital, jadi kayak merubah buku menjadi buku e-book kayak gitu. Nah, terus ada juga kayak buku e-booknya tuh nggak sekedar buku e-book yang cuma bisa dilihat di flip dan lain sebagainya, tapi kita juga udah mulai menerapkan kalau ada interaksinya juga gitu, kayak anak itu bisa baca buku terus juga ada interaksi kayak pertanyaan atau video atau apa, itu tuh tinggal diklik atau tinggal diklik klik 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 kayak gitu. Tinggal dijawab jawab jawab. Jadi Berarti ada kayak game-gamenya gitu ya kak ya? ada gitu. Gitu. Terus juga selain berfokus ke buku dan juga video, kita juga ada game. Selain board game, kita juga ada game digital. Oh, ada Jadi game digital juga. kalau mau kepo-kepo itu bisa banget buka di Play Store. Keywordnya Marica. Terus itu kita punya 3 dan ini mau develop lagi, insya Allah ada kalau di Play Store itu udah ada petualangan Marica, udah ada Olimpiade Marica dan balap cikan Marica. Ini insya Allah mau develop lagi 2 game digital. Untuk gamenya itu untuk usia berapa kak kalau boleh tahu? Oke, jadi tuh sekarang ini Sebangku lagi fokus banget di brand yang namanya Marica.id. Nah, si Marica ini emang difokuskan untuk anak PAUD dan anak sekolah dasar, gitu. PAUD sampai dengan SD gitu. Jadi kalau ditanya umur, rentangnya ya sekitar 5 sampai dengan 12 tahun. 12 tahun. Oke guys. Kalian bisa cek di Google Play Store, jangan lupa. Oke, habis itu selain game-game gitu kan berarti mau produksi board game juga ya kak ya. Berarti board gamenya itu boleh dong contoh board gamenya yang udah diproduksi apa gitu. Oh, boleh. Pertama tuh ada Wartamatika. Ini board game yang dia tuh kenalin terkait matematika. Oh gitu. Jadi matematika, pengenalan angka untuk anak-anak. Itu di board game, gabungan dari board game dan juga buku cerita. Oh gitu. Jadi ini disampaikannya ada ceritanya juga sambil main game gitu ya. Jadi biar anak-anaknya tuh nggak bosan belajar terus. betul. Gitu. Yang kedua ini Sutasoma. Jadi karena memang kita bergerak di bidang pendidikan ya, semuanya itu ada basis pendidikannya. Tadi kan kalau tadi matematika, kalau ini sejarah. Oh iya, Sutasoma itu sejarah. Ya, soalnya covernya udah kelihatan kayak ada Candi Borobudurnya, terus ada betul. Prambanan. Itu ngebahas tentang kisah-kisah candi, kisah-kisah Ramayana kayak gitu, iya, dibentuk dengan cara bermain. Unik ya guys ya. Mudah belajar. Dan terakhir ini ada Maraquin. Oh, Marquin. Kalau ini tentang Ini juga sama sih tentang matematika dan finansial, pengenalan keuangan, cara pengelolaan keuangan dan sebagainya. oh gitu. Nah, semua board game yang Sebangku itu dilengkapi sama teknologi juga, yaitu gitu. AR dan juga VR. Oh, ada itunya, ada VR-nya juga. Jadi ntar tinggal scan terus muncul. Oh, keren ya guys ya. Benar-benar udah nerapin teknologi banget gitu ini. Gitu, oke. Untuk kendala saat produksinya tuh apa sih kak? Kalau buat kayak board game, terus buat gamenya kayak gitu. Kalau kendalanya sih terkait produksi juga ya. Produksi, misal kita mau mengintegrasikan sama platform lain nih. Nah, itu biasanya kita kan pakainya premium. Otomatis mau nggak mau kita harus berbayar kayak gitu. Udah nggak bisa pakai gratisan lagi kayak gitu kan. Terus juga kendala yang paling sering terjadi adalah ketika memprogram aplikasi ataupun nge-build VR AR-nya gitu sih, kayak ada aja gitu yang error. Coding-codingnya susah gitu ya. Kendala besarnya itu sih Pak. Kita kalau misalkan ingin board gamenya itu kita kayak bisa beli di mana gitu, harganya berapa gitu. Ini udah nanya. Kalau boleh tahu nih kak, untuk board gamenya itu kita itu bisa beli di mana, terus harganya berapa, terus juga untuk gamenya kan tadi kan katanya ada di Play Store nih, itu gratis atau enggak untuk kayak sekolah-sekolah
misal mau ngunduh aplikasinya buat murid-muridnya itu berbayar atau enggak gitu. Oke, aku jawab yang game dulu ya. Kalau yang Ah, game sendiri yang di Play Store itu bisa banget diakses secara gratis. oh, Nah, jadi gratis. kalau misalnya teman-teman kepo sama gamenya kayak gimana, itu bisa langsung ke Play Store dan unduh gamenya. Merasakan gimana sih bermain dengan Mari dan Caca? Mari dan Caca. Oh, Marica itu Mari dan Caca Iya, gitu. betul. Jadi emang Oh. ada dua tokoh gitu, Mari dan Caca. Itu Ah, mereka sahabatan dan ada banyak petualangan yang harus mereka lalui ya, selesaikan gitu. selesaikan ya. Oh, Terus gitu. kalau untuk board game dan juga produk-produk yang lain itu bisa dibeli via Tokped dan juga Shopee Pay. Shopee. Shopee, oke Sorry, oke. sorry. Di Tokped atau nggak Shopee. Shopee. Oh, buat apa store offline-nya gitu belum ada kayak Kalau store offline, kalau misalnya mau kesini secara langsung itu bisa sih. Cuma kan biasanya kita pendistribusiannya online. Oh ya, online lebih aja. lebih efisien online juga sih ya kayak daripada kayak apa offline store kayak kan pembelinya harus datang di sini kan kalau online tinggal pesen di rumah tinggal ntar nyampe jadi lebih efisien buat online store. Buat nama online store-nya boleh di-spill apa Kak? Namanya Cerita Marica. Oh, Cerita Marica bisa di Shopee sama di Tokopedia. Oke, mungkin segitu aja bincang-bincang aku dan Kak Yuma tentang perusahaan PT Sebangku Jaya Abadi yang sudah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Oke guys, see you.